Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang soal UKK untuk teknik komputer dan jaringan tahun 2021 paket 4 ya. Jadi kemarin kita sudah sedikit bahas mengenai topologi atau bentuk dari cara kita menghubungkan kabel dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Nah, ini seperti ini ya, ini topologinya. Nah, ini soalnya ya. Dari soal ini bisa kita lihat bahwa tugas kita itu adalah dalam kegiatan ini, uji kompetensi ini, Anda bertindak sebagai network system administrator. Tugas Anda sebagai network system administrator adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius web proxy, dan firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP. Ya, ini dari soal tadi ada berapa opsi ya. Nah, jadi dari soal ini dapat kita bedakan menjadi 3 jaringan ya. Yang pertama jaringan internet. Nah, ini konfigurasi WiFi router sampai jaringan internet ya. Kemudian ada jaringan lokal ya, jaringan lokal. Yang ketiga ada jaringan wireless nih ya. Jadi ada 3, ada jaringan internet, jaringan lokal, dan jaringan wireless. Kalau kita lihat dari topologi, nah ini makanya sudah saya bedakan. Jadi yang warna merah ini adalah jaringan internet. Berarti dari internet ke Ethernet 1 yang ada di mikrotik atau di router, nah itu adalah jaringan internet. Nah, kemudian untuk jaringan lokal, ini dari Ethernet 2 yang ada di mikrotik masuk ke switch dan ke PC, ini adalah jaringan lokal yang warna hijau. Ya, ini jaringan lokal. Kemudian untuk jaringan wirelessnya itu ada di Ethernet 3 yang terhubung ke access point, dan nanti access point ini akan memberikan akses ke smartphone. Jadi tujuan kita itu sebetulnya adalah mengkoneksikan ya, mengkoneksikan PC, smartphone ke internet melalui mikrotik ini ya. Nah, jadi mikrotik ini atau router ini bertindak sebagai gateway internet sesuai dengan soal nih ya. Nah, jadi setelah kita pahami topologi, kita sudah tahu mana yang jaringan lokal, mana yang jaringan internet, dan mana yang jaringan wireless ini ya. Nah, kemudian kalau sudah kita pahami ini soalnya, nah, jadi kita sudah bisa mulai konfigurasi. Nah, untuk pertama kali konfigurasi, nah ya, jadi kita masuk dulu ke sistem yang ada di router atau mikrotik itu ya. Jadi memang konfigurasi utama kita itu ada di router atau mikrotiknya. Jadi untuk masuk ke sistem yang ada di router atau di mikrotik, kita butuh aplikasi ya, aplikasi remote namanya. Jadi kita meremote sistem yang ada di mikrotik atau router. Nah, ini nama aplikasinya adalah Winbox nih. Jadi untuk masuk ke sistem mikrotiknya tinggal klik 2 kali ya. Itu tadi udah saya hubungkan mikrotik ke jaringan internetnya. Nah, nanti akan muncul device atau perangkat mikrotik yang sudah kita hubungkan nih ya, yang sudah kita hubungkan baik ke internet ataupun ke LAN nih ya.
terutama di LAN. Jadi kalau misalnya nanti belum terhubung antara mikrotik ke PC, nah ini tidak akan muncul device ini di Winbox ini ya. Nah, jadi PC yang ada di sini selain nanti kita koneksikan ke internet, PC ini juga bertindak sebagai manajemen ya, atau remote. Itu untuk mengakses sistem yang ada di mikrotik atau router. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, ini berarti terkoneksi antara PC dengan mikrotik ya. Nah, jadi kalau sudah muncul, kita buka Winbox, sudah muncul seperti ini, nah berarti antara PC dengan mikrotik itu sudah terhubung. Kalau belum, nah berarti belum terhubung, kita tidak akan bisa masuk ke sistem. Cek lagi penghubung atau kabel dari mikrotik ke PC. Bisa saja mungkin dari mikrotik ke switch atau dari switch ke PC-nya. Nah, jadi kalau belum muncul device seperti ini di sini ya, nah itu berarti belum terhubung. Karena ini sudah muncul, berarti sudah terhubung. Nah, kalau secara pengkabelan sudah terhubung tapi tidak muncul juga, bisa kita refresh ya. Nah, ini bisa kita refresh di sini. Nih, refresh ya. Nah, jadi kalau sudah muncul di sini, untuk aksesnya itu ada dua. Jadi ada MAC address dan ada IP address. Jadi karena laptop kita tidak kita berikan IP, kemudian mikrotiknya juga belum memakai IP, nah jadi akses kita melalui MAC address ya. Nah, jadi tinggal klik MAC address, nih nanti akan muncul di sini. Misalnya saya hapus dulu. Jadi kalau kita klik MAC address-nya, maka connect to-nya akan muncul di sini. Nah, untuk login, ini admin ya. Nah, standarnya itu admin, kemudian passwordnya kosong. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita klik connect. Nah, inilah sistem yang ada di mikrotik. Nah, jadi tampilan utamanya seperti ini ya. Jadi ini tampilan utamanya. Jadi langkah pertama itu kita berikan dulu nama mikrotiknya. Jadi kita kasih identity. Nah, jadi caranya tinggal klik sistem, kemudian klik identity. Ya, di sini namanya. Ya, di sini contohnya saya buat nama saya Abdul Karim. Nah, kalau sudah tinggal klik OK. Nah, jadi akan secara otomatis berubah. Nih ya. Nah, jadi Abdul Karim nama mikrotiknya. Jadi tahu, oh ini mikrotiknya ini Abdul Karim, atau nama peserta si Anu misalnya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk memudahkan kita dalam pembagian akses, untuk di interface ini kita kasih nama masing-masing jaringannya. Seperti yang kita ketahui tadi ada 3 jaringan ya, ada jaringan internet, ada jaringan LAN, dan ada jaringan wireless. Nah, untuk Ethernet 1 ini berarti jaringan internet. Untuk Ethernet 2 ini berarti untuk jaringan lokal, dan Ethernet 3 ini untuk jaringan wireless. Nah, kita berikan nama masing-masing Ethernetnya supaya tidak supaya untuk memudahkan kita saja ya. Nah, ini mau dikasih boleh, mau tidak dikasih juga boleh ya. Nah, jadi contoh di sini saya berikan. Nah, ini contoh, tinggal untuk memberikan namanya tinggal klik 2 kali, double klik. Nah, kemudian klik lagi di sini. Nah, tinggal kita kasihkan misalnya ini Ethernet 1 internet. Ethernet satunya jangan dihapus ya. Nah, jadi nanti untuk memudahkan kita supaya tahu bahwa Ether 1 itu untuk internet gitu. Kalau sudah tinggal OK. Nah, ini akan berubah nama internet. Nah, kemudian untuk Ethernet 2 ini untuk jaringan
LAN. Nah, ini kita kasih sama LAN ya. Kemudian oke, LAN. Dan untuk yang Ethernet 3 ini untuk jaringan wireless ya. Kemudian oke. Nah, ini. Jadi Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3 sudah kita berikan nama masing-masing. Nah, jadi untuk konfigurasinya, nah ini sesuai soal. Jadi untuk konfigurasi router, nah ini kita jadikan router kita sebagai gateway internet. Nah, ini contoh jaringan internet. IP address ini sesuai dengan network yang diberikan ISP. Gateway juga sesuai dengan yang diberikan oleh ISP. Nih, DNS juga sesuai yang diberikan oleh ISP. NTP yes, ya, berarti NTP itu Network Time Protocol. Jadi supaya sama antara time atau waktu yang ada di server dengan time yang ada di klien. Ya, jadi router kita ini mendapatkan akses internetnya itu secara DHCP ya. Jadi untuk mendapatkan akses internet secara DHCP tinggal kita klik IP, kemudian kita pilih DHCP client ya. Nah, kemudian klik tambah. Nah, kita pilih di sini internet ya. Nah, kita pilih internet atau Ether 1. Nah, user peer DNS dan user peer NTP-nya kita centang. Nah, biarkan centang. Karena apa? Karena di soal juga diminta DNS dan NTP-nya yes katanya. Nah, jadi biarkan kita pakai DNS dari server dan NTP dari server. Tuh, jadi kemudian kalau sudah tinggal klik Oke. Nah, kalau sudah statusnya sudah bound, nah berarti router kita sudah mendapatkan IP secara dinamik dari internet. Nih ya, sudah mendapatkan IP dan statusnya sudah bound. Nah, ini berarti sudah terkoneksi router kita ke internet. Nah, untuk pengecekannya kita bisa cek di new terminal apakah router kita sudah terkoneksi ke internet atau belum. Ya, tinggal kita ketik ping google.com. Nih ya. Nah, jadi begitu di ping sudah reply, berarti router kita sudah terkoneksi ke internet. Tuh. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 4, dan soal nomor 5 ya. Sampai situasi kayak gini, itu kita sudah menyelesaikan 4 soal ya. Sampai pengecekan router ke internet. Ini sudah reply. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita tinggal masuk ke soal nomor 3, yaitu web proxy dengan CAS administrator ya. Nah, ini CAS administrator yaitu nama peserta @sekolah.sch.id. Nah, untuk membuat web proxy kita masuk ke IP, kemudian kita pilih web proxy ya. Nah, jadi untuk mengaktifkan web proxy-nya kita klik enable ya. Nah, kemudian CAS administratornya kita buat sesuai soal, nama peserta. Contoh di sini nama peserta Abdul Karim ya. Nah, jadi nanti buat nama masing-masing. Abdul Karim @smkn1 Tambusai Utara
.sch.id ya. Nah, kemudian kita centang cache disknya, ini centang cache disk, kemudian oke. Nah, kemudian kita buat NAT web proxy-nya, itu ada di IP, kemudian firewall, NAT, ini pilih NAT, kemudian klik plus tambah, masuk ke general, di sini kita pilih DST-NAT, kemudian protokolnya kita pilih TCP, dan kemudian DST portnya kita pilih, kita ketikkan 80 ya. Nah, jadi chainnya DST-NAT, protokolnya TCP, DST portnya 80. Nah, kemudian masuk ke action di sini kita pilih yang redirect nih ya. Nah, redirect, kemudian to portnya di sini kita buat 80. Nah, kemudian oke ya. Nah, sampai di sini soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 selesai. Sampai sini ya. Nah, jadi kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6, 7, 8, 9, 10, yaitu di jaringan lokal. Ingat, di jaringan lokal ini IP-nya 192.168.101/25. Nah, kemudian DHCP pool sebanyak 99 klien. Tuh ya. Nah, berarti komputer PC yang terhubung di jaringan lokal ini nanti akan mendapatkan IP dari MikroTik itu secara DHCP ya. Nah, jadi PC ini akan mendapatkan IP secara DHCP. Ini sesuai soal ya. Nah, jadi IP-nya 192.168.101/25. Kemudian nanti diberikan ini 192.168.101/25 ini adanya di ETH2 atau di port LAN ya. Nah, kemudian nanti di PC-nya atau di komputer akan mendapatkan IP secara DHCP atau dynamic atau otomatis ya. Nah, jadi langsung saja kita buat IP di jaringan lokal. Nah, ya, jadi kita masuk ke IP, kemudian kita pilih address ya. Kemudian klik tambah. Nah, kita buat di sini IP-nya 192.168.101/25. Ingat, jangan lupa per 25-nya. Kemudian untuk interface-nya kita pilih yang LAN Ether 2 ya. Nah, kemudian apply. Oke. Nih ya. Nah, IP di Ether 2 LAN. Nah, ini sudah kita buat sesuai dengan soal 192.168.101/25. Nah, kemudian karena PC akan mendapatkan IP secara dinamik atau secara otomatis, maka di MikroTik kita buat DHCP servernya ya. Nah, untuk membuat DHCP server, klik IP, kemudian DHCP server ya. Kemudian klik DHCP setup. Nah, di DHCP setup, DHCP server interface-nya kita pilih yang LAN ya. Kemudian next, DHCP address space-nya 192.168.100/25. Kemudian next ya. Nah, ini gateway-nya 101. Kemudian di sini address to give out-nya
Karena permintaan soal di sini hanya 99 klien. Nah, jadi di sini rentangnya itu adalah 192, 168, 102 sampai berapa itu? Kalau 99 klien berarti di sini 100 ya. Jadi 126 ini kita ganti dengan 100. Nah, kemudian kita klik next ya. Kemudian DNS servernya sudah secara otomatis terisi. Kemudian next lagi, list time-nya default saja, kemudian next. Ya. Sampai di sini DHCP server sudah berhasil kita buat. Ya. Jadi sekarang kita tinggal cek IP yang ada di PC ya. Jadi untuk mengecek apakah IP sudah mendapatkan IP PC itu sudah dapat atau belum, kita tinggal cek di nih Open Network Internet Setting ini ya. Jadi di LAN ini tinggal klik kanan, kemudian pilih Open Network and Internet Setting. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian kita pilih yang change adapter option ya, change adapter option, klik. Nah, ini ya, berarti yang terhubung ke router belum mendapatkan IP. Kalau kita cek di sini, klik 2 kali, kita cek detail. Ini sudah dapat ya. Sudah dapat IP 192.168.120 ya. Berarti komputer sudah dapat IP dari router ya. Cuman komputer belum bisa terhubung ke internet ya. Kenapa? Karena NAT-nya belum kita buat. Jadi walaupun PC yang ini sudah dapat IP secara otomatis, tapi dia belum terhubung ke internet ya, karena NAT di Mikrotik-nya belum kita buat. Jadi kita buat dulu NAT-nya ya. Cara membuat NAT-nya tinggal IP firewall, kita masuk ke NAT, kita tambah, kemudian generalnya src NAT, actionnya kita buat masquerade ya. Kemudian apply. Oke, ini ya. Nah, kemudian kita cek IP di PC atau di komputer ya. Klik kanan, kemudian Open Network ini ya, kita pilih cek. Nah, ini ya. Kalau coba kita cek ping, masuk ke CMD. Kita coba ping ke Google 8888, enter. Ini sudah reply ya. Berarti komputer kita sudah terhubung ke internet. Nah, sekarang kita cek ke routernya, ke IP router ping 192.168.101, enter. Ya, sudah terhubung juga ya. Jadi ke router sudah terhubung, ke internet juga sudah terhubung di PC ya. Jadi sampai sini soal nomor 6, nomor 7 selesai ya. Kita masuk ke soal nomor 8, 9 dan 10. Jadi nanti video ini akan saya buat 2 video atau 2 part ya. Part pertama itu nanti membahas mengenai konfigurasi WiFi router, jaringan internet dan jaringan lokal ya. Jadi fungsinya supaya peserta itu lebih mudah memahaminya
Jadi kalau dalam satu video itu saya jelaskan terlalu panjang atau videonya pun terlalu panjang, jadi mungkin nanti agak susah dipahami. Jadi nanti videonya akan saya bagi menjadi dua part. Part pertama itu konfigurasi WiFi router, jaringan internet dan jaringan lokal. Untuk part keduanya nanti kita khusus bahas mengenai jaringan wireless dan membuat firewall yang memblokir site ya. Nah, kemudian kita masuk ke soal nomor 8. Soal 8 ini membuat firewall agar IP 192.168.102 sampai 192.168.150 tidak dapat ping ke router. Ya, seperti kita ketahui tadi bahwa PC ini tadi sudah bisa ping ke router, juga bisa ping ke internet ya. Nah, jadi soal nomor 8 ini fungsinya IP 192.168.102 sampai 192.168.100.50 tidak dapat ping ke router. Jadi kalau ke internet dia masih bisa ping, tapi ke router tidak bisa. Tapi yang ingat ya, rentangnya itu adalah 102 sampai 100.2 sampai 100.50. Nah, itu ya. Jadi kita supaya PC-nya tidak bisa ping ke router kalau PC kita IP-nya 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50 ya. Nah, tidak bisa ping ke router. Jadi caranya itu adalah kita tinggal masuk lagi ke sistemnya ya. Kemudian masuk ke IP, kemudian firewall. Nah, di sini kita buat filter rule-nya. Filter rule-nya, kemudian klik tanda tambah, masuk ke general. Chain-nya itu kita pilih input ya. Source address-nya, nah itu kita pilih IP yang akan mengeping, yang melakukan ping, yaitu 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Nah, jadi untuk source address-nya kita pilih atau kita buat di sini 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Nah, kemudian destination address-nya atau address tujuannya, nah itu kita buat IP routernya. Ingat, di sini IP routernya berarti 192.168.101 ya. IP routernya. Jadi kita buat destination address-nya di sini 192.168.100.1. Nah, kemudian protokolnya di sini kita buat ICMP ya. ICMP itu protokol untuk ngeping. Nah, kemudian actionnya, itu kita pilih drop ya. Kita pilih drop. Nah, kemudian kita kasih komen. Nah, kita kasih komen di sini misalnya block ping ke router. Untuk memudahkan kita ya, klik OK, kemudian klik OK ini ya. Nah, jadi soal nomor 8, nah ini sudah kita buat. Nah, kemudian kita buat soal nomor 9, yaitu agar IP 192.168.100.51
sampai 192.168.100.100 tidak dapat ping ke klien wireless ya. Klien wireless berarti IP wireless itu berapa? IP wireless itu 192.168.201 ya. Nah, di sini kita buat caranya sama seperti tadi. Kita masuk ke IP ya. IP, kemudian firewall, kita pilih filter rule, kemudian plus. Nah, generalnya juga masih sama, itu input, chainnya input ya. Nah, kemudian source addressnya sesuai soal, berarti 192.168.151 sampai 100 ya. Nah, kita buat di sini 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Nah, kemudian destination address-nya di sini kita buat IP network dari wireless ya. Nah, jadi kita buat global saja bahwa IP networknya itu adalah 192.168.200.0/24. Jadi IP network untuk wireless itu 192.168.200.0/24. Protokolnya masih sama, itu ICMP ya. Kemudian actionnya kita pilih yang drop juga ya. Kemudian di sini kita kasih komen block ping ke wireless ya. Kemudian oke, kita pilih oke. Nah, jadi sudah selesai kita buat. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk ya. Nah, untuk nomor 10 caranya kita masih di filter rule ya, IP firewall filter rule plus ya. Nah, kemudian masuk ke general, kemudian pilih input. Nah, ini nggak perlu isi source address dan address-nya, langsung pilih action ya. Nah, langsung pilih action, kita pilih log ya, kemudian dicentang, lognya dicentang, kemudian log prefix-nya di sini kita buat access strip router ya, terserah mau dibuat apa ya. Nah, kalau ini opsional. Nah, jadi kalau saya buat akses ke router supaya tahu kita ya. Kemudian kalau sudah apply, oke. Nah, udah kita buat. Nah, kemudian supaya tercatat di disk, selain di filter rule, jadi bagaimana dia supaya tercatat di disk ya, kita masuk ke logging ya. Nah, ini tinggal masuk ini, maaf, lognya. Kemudian masuk ke sistem, kemudian logging nih, masuk ke sistem logging. Nah, karena ini kan masih tercatat di memori semua. Nah, untuk mencatat di disk kita klik tambah ya, kemudian prefix-nya kita buat di sini sama seperti tadi, access strip router ya. Kemudian actionnya disk, kita klik apply, oke ya. Nah, ini akses router, actionnya disk ya. Nah, sampai di sini soal nomor 10 selesai ya. Nah, sekarang kita mau tes terutama ini soal nomor 8. Betul nggak 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50 IP-nya itu tidak bisa ping ke router, ke IP 192.168.100.1. Kita coba dulu. Jadi kita cek dulu berapa IP
PC kita. Nah, dengan cara klik kanan, open network internet setting, kemudian pilih change adapter, ya, adapter option. Nah, kemudian di sini double klik aja, double klik, kemudian kita klik detail, ya. Nah, di sini IP address-nya 192.168.120, ya. Nah, berarti masuk rank enggak dia? Nah, kan IP kita 192.168.120, ini sesuai yang kita cek tadi, ini ya, ini 192.168.120. IP 192.168.120 ini kan masuk ke rank 192.168.102 sampai 192.168.150. Nah, sekarang kita cek apakah betul komputer bisa ping ke internet tapi tidak bisa ping ke router. Kita cek dulu ya. Masuk ke CMD, ketika CMD, kemudian enter. Nah, kita ping dulu ke internet 8.8.8. Oke, masih reply ya. Nah, sekarang kita cek ping ke router. Ping 192.168.100.1. Nah, request timeout ya, berarti konfigurasi kita sudah benar ya. Nah, jadi sampai sini soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini sudah selesai sampai di sini. Nah, jadi untuk pengerjaan konfigurasi WiFi router, jaringan internet, jaringan lokal selesai ya. Nah, jadi kita tinggal mengerjakan di jaringan wireless dan blocking site-nya. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalam.